memiliki minyak sawit atau CPO yang merupakan salah satu komoditas andalan pada sektor pertanian atau perkebunan. Sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, banyak faktor internal dan eksternal yang menyebabkan Indonesia belum bisa menentukan harga CPO dunia. Kestabilan harga CPO domestik perlu dijaga karena turut memberikan dampak pada pergerakan harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani. Pada awal tahun 2022, pekebun sawit mengalami kerugian disebabkan harga TBS yang anjlok karena penurunan harga jual CPO. Selain itu, petani atau pekebun dirugikan ketika komponen biaya operasional langsung BOL dan tidak langsung BOTL dari perusahaan kelapa sawit yang harusnya menjadi tanggungan perusahaan dimasukkan menjadi komponen penentu harga TBS sebagai faktor pengurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi kemudian merumuskan konsep penyelesaian dalam proyek perubahan pada Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 Angkatan 58 Lembaga Administrasi Negara. Ide proyek perubahan, kebijakan penegakan hukum kolaboratif dalam mendukung investasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sektor perkebunan sawit muncul pada November 2021 pada saat Kajati Riau masih berstatus sebagai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia. Baru setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, ide tersebut diimplementasikan pada Agustus 2022. Untuk ikut serta dalam memastikan stabilitas harga tandan buah segar dengan tujuan memperbaiki tata kelola penetapan harga TBS serta turut mengusulkan dilakukan perbaikan regulasi atau tata kelola industri kelapa sawit agar berkeadilan bagi para petani maupun para pekebun sawit. Proyek perubahan yang dikerjakan oleh Saudara Dr. Supardi SHMH mampu mendorong terwujudnya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Semoga proyek perubahan yang digagas Saudara Supardi dapat segera menjadi kenyataan, bermanfaat bagi para petani sawit di Provinsi Riau, khususnya dan petani sawit di seluruh Indonesia pada umumnya. Dari pengamatan kami dan laporan Apkasindo Provinsi Riau, bahwa strategi kolaboratif ini telah dirasakan oleh petani sawit dan perusahaan sawit terkhusus di Provinsi Riau. Proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Dr. Supardi SHMH tersebut telah memberikan manfaat terciptanya kesadaran bahwa banyak hal yang harus diperbaiki dalam tata kelola sawit. Karena proyek perubahan ini sangat penting dan berarti bagi masyarakat Riau dan merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari Kejati Riau dalam membenahi tata kelola kelapa sawit di Provinsi Riau. Rencana proyek perubahan ini akan menjadi sumbangan pemikiran yang sangat berarti dalam rangka memicu dan memacu investasi khususnya di sektor perkebunan sawit di Indonesia. Proyek perubahan ini bukan hanya Riau yang memerlukan, tetapi seluruh provinsi sawit yang ada di Indonesia. Dan tentunya ekonomi Indonesia semakin baik dan dunia menikmati daripada minyak nabati sawit Indonesia. Keberhasilan dan dampak dilaksanakannya proyek perubahan Dr. Supardi dapat dilihat dari laporan instansi terkait, pemberitaan media massa, dan feedback dari hasil survei yang dilakukan baik internal maupun eksternal mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kejaksaan Tinggi Riau. Terima kasih kepada Bapak Kejati Riau, kami sebagai petani kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian. Terima kasih Pak Kejati. Harga sawit bisa stabil dan ekonomi masyarakat bisa meningkat. Terima kasih Pak Kejati. Output dari proyek perubahan Dr. Supardi adalah draft revisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit produksi pekebun yang telah diusulkan ke pimpinan melalui Jaksa Agung melalui Jamintel untuk diteruskan ke Kementerian Pertanian. Diharapkan dengan adanya revisi Permentan tersebut,
dapat mengawasi permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya mengenai penetapan harga TBS yang berkeadilan.